Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak. Selamat pagi. Bu Rosmi sangat senang berada di sini hari ini sebagai guru kalian. Nama ibu adalah Ibu Rosmiati, bisa dipanggil Bu Rosmi, dan Bu Rosmi akan menjadi guru mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk tahun ajaran ini. Bu Rosmi berharap kita akan memiliki waktu yang menyenangkan dan penuh pembelajaran bersama. Baiklah anak-anak, kita mulai materi hari ini. Bab 4 tentang sujud sahwi, tilawah dan syukur. Sujud sahwi. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat salat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Tata cara sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud sujud sahwi. Subhana man la yana'amu wa la yashu. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi. Menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehilafannya baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar salat maupun di dalam salat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat sajadah dalam Al-Quran. Qiyas Ar-Ra'd 13:15. Qiyas As-Sajdah 32:15. Quran Surat Al-Araf 7:206. Qiyas An-Naim 53:62. Qiyas Maryam 19:58. Quran Surat Al-Hajj 22:77. Quran Surat Al-Alaq 96:19. Qiyas An-Nahl 16:49. Qiyas An-Naml 27:26. Quran Surat Al-Isra 17:109. Qiyas As-Sad 38:24. Qiyas Al-Hajj 22:18. Qiyas Al-Insyiqaq 84:21. Quran Surat Al-Furqan 25:60. Tata cara sujud tilawah. Di luar salat. Berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajdah. Melakukan takbiratul ihram. Sujud 1 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah. Yaitu sajada wajhiya lilladzi halakahu wa syawarahu wa syaka sam'ahu wa basyarahu bi haulihi wa quwatihi. Bangun dari sujud membaca takbir, kemudian melakukan salam. Tata cara sujud tilawah. Jika dilakukan di dalam salat, orang yang sedang salat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan salat. Dalam salat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah, maka makmum harus mengikutinya, akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal ia membaca ayat sajdah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dijauhkan dari godaan setan. Meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara. Diawali dengan niat sujud syukur. Melakukan takbiratul ihram. Melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca syukur doa. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil ngalil adim. Bangun dari sujud kemudian salam. Hikmah melaksanakan sujud syukur. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada nikmat, anugerah, dan karunia kepada manusia. Tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Anak-anak, ingatlah bahwa pendidikan adalah investasi terbaik yang bisa kalian berikan pada diri sendiri. Teruslah bersemangat, disiplin, dan konsisten dalam belajar. Jangan takut untuk mengambil tantangan baru dan menjelajahi potensi kalian yang belum terungkap. Mungkin hanya itu saja yang dapat Bu Rosmi sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.